Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, kita akan melanjutkan video kita sebelumnya ya di mata kuliah SIM tentunya ya, masih berhubungan dengan penerapan dari sistem informasi manajemen ya dalam perusahaan. Nah, tentunya di sini akan ada kelanjutan dari hasil diskusi dari kelompok 7 dan kelompok 1 tentunya. Di sini untuk kelompok 7 itu akan membahas tentang penerapan SIM pada perusahaan Gojek ya. Dan untuk kelompok 1 akan membahas penerapan SIM pada PT Indofood Tbk. Nah, di sini kita akan saksikan dari hasil diskusi kelompok 7 dan kelompok 1. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Julianti dari kelompok 7. Di sini saya bersama 4 orang teman saya lagi, yakni Aas Santria, Lisna Arista, Siti Hatijah, dan Reza Pratama. Kami akan mempresentasikan sebuah presentasi yang bertemakan penerapan sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan. Dan kami mengambil perusahaan Gojek sebagai studi kasus kami. Sebelum ke pembahasan utama, yakni penerapan sistem informasi pada perusahaan Gojek, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem informasi manajemen. Menurut McLeod, sistem informasi manajemen adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan khusus yang serupa. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah integrasi manusia atau mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional manajemen dan pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan berbasis komputer yang menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen serta bertujuan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu masalah pada suatu organisasi maupun perusahaan. Dan pada perusahaan Gojek, laporan data, monitoring layanan, dan customer relationship management adalah bentuk sistem informasi manajemen yang memudahkan pihak manajemen untuk mendapatkan data khusus seperti statistik, data pemesanan, dan data transaksi dari user, serta kinerja dari driver maupun suksesor layanan lainnya. Kategori sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu sendiri adalah istilah luas yang menggabungkan banyak sistem khusus. Nah, kategori khusus dalam sistem ini meliputi sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi eksekutif, dan sistem pengambilan keputusan. Profil perusahaan. Gojek merupakan perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang dengan menggunakan armada motor. Melalui aplikasi yang menggunakan teknologi location based, akan mencarikan driver yang posisinya paling dekat dengan pemesan. PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek yang memiliki slogan "An Ojek for Every Need" bergerak di bidang usaha yang memberikan pelayanan terhadap pelanggan atau pengguna jasa Gojek, mulai dari mengantar pelanggannya sampai mengantar barang, baik skala kecil maupun skala besar, dan juga menyediakan jasa pemesanan makanan, serta masih banyak jasa lain yang ditawarkan oleh Gojek. Dan selanjutnya adalah topik pembahasan utama, yakni penerapan sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan. Akan dilanjutkan oleh teman saya berikut ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Asantria. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy Julianti. Selanjutnya yaitu membahas tentang sistem informasi pemasaran.
Sistem informasi pemasaran yaitu seperangkat prosedur dan metode untuk mengumpulkan data, analisis dan penyajian informasi yang teratur dan terencana yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Penerapan sistem informasi pemasaran pada perusahaan Gojek. Gojek merupakan sistem bisnis dalam proses pemasarannya. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan memasang flyer di WC perusahaan, mitra kerja, sosial media, dan segala bentuk media elektronik lainnya. Selain itu, baru-baru ini Gojek juga memasang video iklan di YouTube di mana seseorang menekan iklan tersebut, maka otomatis akan langsung masuk ke perusahaan. Selain e-bisnis, Gojek juga menerapkan 2 sistem lagi dalam proses pemasarannya, yaitu Enhance yang mana dalam proses pemasarannya yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Dan yang kedua, yang terakhir adalah rentan, yaitu mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Arista dengan NIM 1822577. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang dimana sistem informasi manufaktur termasuk dalam kerangka kerja sistem informasi atau SIM secara keseluruhan. Sistem informasi manufaktur lebih menekankan kepada proses produksi yang terjadi dalam sebuah lantai produksi, mulai dari input, bahan mentah, hingga output bahan jadi, dengan mempertimbangkan semua proses yang terjadi. Penerapan sistem informasi manufaktur pada Gojek yaitu karena Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa, maka supply chain management yang dilakukan Gojek merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, baik para driver, pekerja, konsumen, dan juga para stakeholder yang berhubungan dalam kegiatan transaksi. Sistem akuntansi dari Gojek tersusun dari diantaranya fasilitas order processing, yaitu fasilitas yang kemungkinan untuk konsumen melakukan pemesanan jasa, kemudian data yang telah diperoleh dari front yang tertera akan menentukan jumlah pembayarannya. Jumlah pembayaran tersebut akan masuk ke dalam fasilitas billing, yang kemudian akan dibekukan menjadi general ledger. Bukti dari pembayaran yang telah dilakukan akan terkumulasikan pada general ledger. Pemesanan yang dilakukan oleh konsumen terhadap mitra dari Gojek akan masuk ke dalam sistem cash disbursement atau akun payable tergantung kepada jenis pembagian untung yang telah disepakati oleh pihak Gojek dan mitra yang bersangkutan. Pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak akan termasuk ke dalam sistem general ledger Gojek. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hatijah. Saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem informasi eksekutif penerapan SIM pada perusahaan Gojek. Sistem informasi eksekutif adalah tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi bagi manajemen eksekutif. Tujuannya menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi, selektif faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Kemudian memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan diperuntukkan pada level di bawah, yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh level di bawahnya dalam sistem informasi. Dalam penerapannya, eksekutif Gojek memanfaatkan sistem informasi
untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan, seperti penawaran saham perdana atau IPO, agar potensi pertumbuhan lebih cepat, menjalin kerjasama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dalam membuat kebijakan agar dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dari kelas SI5B. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan pada perusahaan Gojek. Sistem pengambilan keputusan atau SPK adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Data khusus yang dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan dan mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengembangan layanan. Contoh kasus penerapan SPK dalam Gojek, yaitu setelah melakukan pengamatan cukup lama dan memiliki bukti-bukti yang kuat terhadap individu yang sering melakukan orderan fiktif, Gojek telah melakukan suspend Gojek secara massal secara lebih dari 7.000 driver Gojek secara nasional. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kesalahan, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Arfa Uliopi, dan ada Karen Septiana, Lucianti Tamba, Wela Setiawati, dan Puja Effendi. Kami melakukan studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Apa saja strategi yang bisa dihasilkan oleh sistem informasi teknologi pada PT Indofood Sukses Makmur? Strategi utama yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasarkan produknya adalah concentric diversification strategi. Strategi ini dilakukan dengan menambah produk baru, tetapi masih saling berhubungan. Dalam menghadapi persaingan, PT Indofood akan menerapkan strategi mastering the present dan preempting the future. Strategi ini antara lain fokusnya pada pertumbuhan organik, yaitu memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, dan speed. Selain itu, mereka akan menjalankan program cost efficiency dan cost cutting. Di samping itu, PT Indofood akan tetap melanjutkan segmentasi pada konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk dengan harga tertinggi atau higher price dan higher margin. Selain itu, akan dilakukan diverifikasi harga dengan merubah bentuk dan rasanya. Selain itu, Indofood juga akan melakukan strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar. Dalam berbagai macam strateginya, PT Indofood telah memperbanyak tenaga penjual, menambah biaya advertising, yaitu melalui iklan di televisi, majalah, dan surat kabar, kemudian menawarkan promosi penjualan ekstensif dan meningkatkan publikasi. Perkenalkan, nama saya Wela Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi eksekutif. Nah, sebelumnya apa sih sistem informasi eksekutif? Nah, sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis sistem informasi manajemen untuk memfasilitasi dan mendukung informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, dari eksekutif ini menyediakan berbagai akses mudah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini sistem informasi eksekutif ini ada dua, yaitu direktur utama dan DSS atau Decision Support System. Nah, direktur utama
perseorangan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 direksi lainnya untuk mengelola usaha perseroan. Nah, direktur utama sendiri memiliki tanggung jawab, yaitu mengembangkan arahan strategis perseroan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Nah, yang kedua ada Decision Support System atau DSS. Nah, ini terdiri dari 2, yaitu direksi dan dewan komisaris. Nah, direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perseroan. Sedangkan dewan komisaris memiliki tugas yaitu mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Nah, sekian informasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manufaktur. Sebelum saya menjelaskan apa itu manufaktur. Nah, manufaktur sendiri itu berkaitan dengan perusahaan Indofood, yang dimana di sana ada segala macam pabrik, mesin, penjualan, pemasaran, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Indofood. Nah, Indofood adalah perusahaan yang memproduksi mie instan terbesar di dunia dengan 14 pabrik termasuk di Indonesia sendiri. Perusahaan yang juga beroperasi di Cina dan Nigeria juga menjual lebih dari 8 miliar paket mie instan tiap tahunnya. Di samping beberapa variasi produknya, antara lain snack, kecap, bumbu penyedap yang ada di mie instan tersebut, kemudian ada makanan bayi, dan soft drink. Cakupan bisnis perusahaan Indofood dan peningkatan pasar ke depannya membuat Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan faktor penting dalam kesuksesan perusahaan Indofood ini. Gunawan Samahita, Chief Information and Knowledge Officer Indofood, menjelaskan bahwa perbedaan varian dari mie instan harus berisi bumbu yang tepat yang diproduksi oleh Food Ingredient Division atau FID. Setiap divisi harus menyesuaikan rencana produk atau production plans mereka sehingga selalu tersedia segala jenis bumbu yang dibutuhkan oleh berbagai varian Indomie. Pada waktu yang sama, mereka harus menjaga agar persediaan di gudang seminimal mungkin itu harus ada. Hanya aplikasi ERP yang dapat membuat hal itu dapat diatur dan dijadwalkan dengan sebaik mungkin. Dan perencanaan dan kontrol produksi melalui kebutuhan peramalan dan inteligensi bisnis, Indofood mempercayakan SAP R atau 3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner and Optimizer sebagai solusi Supply Chain Management, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse. Oke, next, selanjutnya SAP. Nah, SAP ini merupakan salah satu software ERP terkemuka di dunia yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Nah, berarti SAP ini sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan daya beli dan daya pemasaran. SAP juga mendukung multitugas tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut dikarenakan tersusun dari banyak modul untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. Oke, next. Nah, pada umumnya modul SAP yang sering dipakai itu adalah FISO. Nah, FISO atau Financial Controlling itu adalah singkatan Financial and Control.
Modul VISO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, konsolidas, yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan, akuntansi biaya terdiri dari cost center accounting, analisis, keuangan, dan juga elemen cost. Kemudian center accounting, kemudian analisis keuntungan dan juga elemen cost, kemudian ada SD sales and distribution. Ini merupakan modul SD ini membantu meningkatkan efisiensi dari aktivitas dan operasional perusahaan yang berkaitan dengan proses yang dilakukan terhadap pesanan dari pembeli, seperti halnya penjualan, pengiriman, dan penagihan. Kemudian ada MMPP, Material Management Production Planning. Ini merupakan modul SAP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian atau procurement dalam manajemen inventaris. Kemudian ada HR. R ini Human Resource. Manfaatnya untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resource. Proses tersebut mulai dari aplikasi atau registrasi, kemudian administrasi para karyawan, kemudian manajemen waktu, kemudian pemenuhan gaji, dan masih banyak yang lainnya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai secara keseluruhan SAP terbagi menjadi 3 fungsional area, yaitu finansial, logistik, dan human resource. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, di antara ketiga ini terpecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian, yaitu finansial adalah financial accounting, controlling, investment, management, treasury, enterprise controlling. Dan di logistik terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu logistic execution, sales and distribution, materials management, plant maintenance, production planning and controls, logistic general, quality management, project system, customer service, real estate management, dan di human resource ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, personal management, personal time management, payroll, training and event management, lalu organizational management, dan yang terakhir adalah travel management. Baiklah, berikut ini adalah beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan dengan menerapkan SAP sebagai sistem manajemen. Kita mau lihat manfaat SAP untuk perusahaan, yaitu yang pertama adalah SAP menawarkan solusi khusus bagi perusahaan. Karena kebutuhan setiap perusahaan itu berbeda-beda, setiap perusahaan akan mendapatkan sistem yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan departemen mereka. Jadi setiap sistem informasi yang dikeluarkan oleh SAP akan menyesuaikan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh setiap perusahaan yang berbeda-beda tentunya. Nah, kita dapat melihat juga yang kedua adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan informasi real time, karyawan dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dan menangani permintaan pelanggan lebih cepat. Departemen yang berbeda-beda dapat berkomunikasi secara efektif karena semua informasi selalu up to date. Selain itu, karyawan juga bisa menggunakan sistem manajemen rantai pasokan untuk memantau inventaris. Dan yang ketiga adalah hemat biaya. Untuk harga satu perusahaan dapat mendapatkan untuk lebih dari satu unit untuk departemen yang berbeda-beda. Jadi, akan lebih memanfaatkan lagi biaya yang dikeluarkan untuk membeli satu perangkat lunak karena tidak hanya bisa dipakai dalam satu PC, melainkan bisa dipakai di beberapa PC dalam departemen perusahaan yang berbeda-beda. Nah, yang keempat adalah analisis dan pelaporan data. Bagi perusahaan yang besar, tentunya bagi perusahaan yang besar dengan tingkat produktivitas yang tinggi, sulit sekali untuk mengandalkan orang dalam memberikan analisis dan laporan data yang akurat. Kesalahan manusia dapat menghabiskan banyak uang untuk perusahaan. Nah, dalam sistem ini, SAP dapat mengurangi risiko tersebut karena tidak ada duplikasi data. Sistem SAP juga menyediakan laporan real-time dari segala sesuatu yang terjadi dalam bisnis,
seperti memberikan analisis risiko dan laporan kinerja, dan memperbaharui transaksi dan perubahan inventaris saat terjadi. Jadi secara up to date dapat dilihat secara perubahan yang terjadi. Yang terakhir adalah mempertahankan operasi yang konsisten. Dengan sistem ini, manajer mengarahkan semua departemen untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Perusahaan juga dapat membuat pembaharuan sistem secara terpusat, dan ini berlaku untuk di setiap departemen. Selain itu, sistem mengolah bisnis global sehingga dapat menyelesaikan nilai tukar mata uang asing dan memungkinkan kelompok perusahaan untuk berkomunikasi. Saya akan menjelaskan sistem informasi keuangan pada PT Indofood. Program SAP akuntansi adalah aplikasi yang digunakan untuk mengatur berbagai keperluan penghitungan neraca sebuah perusahaan. Pada dasarnya, SAP merupakan singkatan dari System Application and Processing, di mana keseluruhan aplikasi yang terdapat di dalamnya merupakan bagian dari sebuah sistem. Dalam memudahkan sistem kontrol pada pencatatan keuangan sebuah perusahaan, maka dibutuhkan sistem terpercaya yang telah mencakup seluruh kebutuhan perusahaan tersebut. Penggunaannya juga harus berdasarkan pada setiap subunit yang ada di dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan penghitungan yang dilakukan tidak mengalami kesalahan atau perbedaan antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Adapun keunggulan penggunaan SAP, yaitu keseluruhan catatan tersimpan dengan baik, mudah tracking bila terjadi kesalahan, proses penghitungannya lebih cepat. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada pengucapan atau penulisan yang kurang tepat. Sekian dari kami, terima kasih.